بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan wa fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza wa aftah lahum fathan qariba. Allahumma 'alaika bil kuffari wal musyrikin innaka antal azizul karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-izzah rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dan kajian kita. Sejenak kita duduk setelah menunaikan kewajiban salat zuhur kita secara berjamaah untuk kembali kita menghadiri, melazimi majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia hingga akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawabil Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di hadis yang ke-4. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadithu rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata a'rabiyyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah al-maktubah wa tu'addiz zakata al-mafruḍah wa tasumu ramadan. Qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha syai'an wa la anqusu minhu. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu
an yanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hadza, muttafaqun alaih. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Kamu mendirikan sholat yang wajib, kamu menunaikan zakat yang wajib, dan kamu berpuasa Ramadan. Lalu orang itu berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah aku tambah sesuatu pun dari itu semua, dan tidak pula aku akan menguranginya. Lalu kemudian orang ini berpaling, beranjak pergi. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang senang melihat seorang laki-laki yang termasuk penduduk surga, hendaknya dia melihat orang ini. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk menelusuri dan mentadabburi serta menghayati hadis yang mulia ini, di mana hadis ini berasal dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun akan berusaha untuk menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan kepada kita. Lalu kita berusaha untuk memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat populer. Nanti kita akan sering mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kunyah, panggilan. Kunyah atau panggilan seseorang itu dalam tradisi orang-orang Arab satu bentuk penghormatan, dan seseorang senang untuk dipanggil dengan kunyah itu, yang pada prinsipnya kunyah panggilan itu disematkan kepada dirinya melalui nama anak pertama
kalau dia memang memiliki anak putra, ya. Atau dengan nama lain yang dia senangi untuk dipanggil, ya, dengan kunyah itu, ya. Atau suatu ciri khusus yang dia dikenal dengannya, ya, yang dikenal dengannya. Jadi misalnya di tengah-tengah sahabat ada seseorang yang dipanggil dengan istilah Qabil Qudat, Maha Hakim atau Hakim Agung. Qadhi al-Qudat, Hakim Agung. Nabi SAW mendengar julukan dan panggilan ini tidak nyaman karena ada unsur takabbur, menyombongkan diri, membesarkan nama, tazkiyatun nafs, ya, menempatkan posisi dirinya, ya, dalam tempat yang dimuliakan. Kata Nabi, ganti nama kamu. Dengan apa? Nabi mengatakan, siapa anak kamu yang paling tua? Dia menjawab, Syuraih. Sudah, kalau gitu kamu Abu Syuraih. Ini biasanya memang beliau ini dijadikan sebagai pemimpin kabilahnya untuk berfatwa dan memutusi setiap perselisihan yang ada di kabilahnya. Dan apa yang diputuskannya diterima, ya, oleh semua orang dengan legowo. Sehingga muncullah julukan tersebut, ya. Namun sekali lagi Nabi tidak nyaman dengan julukan itu, dengan panggilan itu, maka diganti nama itu dengan nama anaknya tertua, sehingga dipanggil Abu Syuraih. Yang populer di depan kita, panggilan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dipanggil dengan Abu Al-Hasan, Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib, karena Hasan adalah anak yang pertama, ya. Sementara Abu Hurairah itu bukan anaknya, bukan anak paling tua. Hurairah itu, ya, sebutan untuk anak kucing, seekor kucing, ya, yang masih kecil. Karena memang Abu Hurairah senang, ya, mengurus kucing dan punya kucing kesayangan yang kecil itu, ya. Kucing itu bahasa disebut dengan Hirlah. Lalu kalimat Hurairah, kucing kesayangan. Nah itu, jadi kalimat Abu Hurairah itu bukan nama putranya, ya, bukan nama anaknya gitu, ya. Tapi kucing kecil kesayangannya yang disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu artinya orang-orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, homeless gitu kan. Dan juga apa katanya, ya, nggak punya pekerjaan itu apa? Workless gitu ya, punya pekerjaan, ya. Pengangguran tulen Abu Hurairah itu. Sehingga tinggalnya di mana? Di masjid, di pojokan masjid, ya. Itu disebut dengan suffah. Sehingga mereka dikenal dengan ahlu suffah, orang-orang miskin, ya, yang tinggal di masjid, ya.
berdasarkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari mana makan dan minumnya sehari-hari? Dari kebaikan masyarakat sekitarnya, dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum baca satu hadis tentang keutamaan dan keberkahan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari, yang membuat kita terharu sekaligus juga berharap berada di sana. Apa kisah itu? Abu Hurairah menceritakan, aku sudah berhari-hari tidak makan, berharap ada sahabat-sahabat yang membawa makanan ke masjid atau mengundangnya untuk makan ke rumahnya. Aku sudah berhari-hari tidak makan. Lalu tiba-tiba ada salah satu sahabat yang membawa satu nampan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyuruh aku untuk mengambilnya. Wahai Abu Hurairah, ambil makanan itu, bawa ke sini. Dia mengambil nampan makanan tadi, dan dalam hati sangat menginginkan makanan tersebut karena sudah berhari-hari menahan lapar yang sangat hebat. Dan bersegera dia mengambil makanan tadi, berharap dialah yang akan mendapatkan jatah makan itu, karena Nabi tahu sudah berhari-hari dia tidak makan, bawa ke sini. Maka diambillah makanan tadi dan dibawa menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berada di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan? Panggil semua orang yang ada di masjid, panggil semua, berkumpul mereka, ya, depan makanan tadi. Ya. Sekali lagi Abu Hurairah berharap dialah yang pertama kali mencicipi makanan itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka yang datang itu disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan terlebih dahulu, mengambil makanan itu terlebih dahulu. Abu Hurairah tetap di tempatnya. Antum bisa bayangkan enggak apa yang berkecamuk dalam hatinya, dalam dirinya itu? Kok begini? Beliau tahu keadaanku yang belum makan berhari-hari, dan tadi menyuruh aku untuk mengambilnya. Namun sekarang yang dipersilakan untuk makan adalah orang-orang itu semua. Hingga tidak tersisa, tidak berbekas kecuali bekas-bekas makanan, nasi-nasi yang menempel di nampan tadi. Tertunduk lesu Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Sini. Sisa-sisa makanan itu dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya yang mulia. Diambil sendiri, dikumpulkan oleh tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mulia, lalu disuapi ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah. Yang lain makan sendiri dengan tangannya sendiri, tapi Abu Hurairah disuapi oleh tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Cukup sudah menghilangkan rasa lapar sekian hari lamanya, kebahagiaan yang tidak ada taranya, keberkahan yang tidak ada taranya. Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari mengatakan, itulah buah kesabaran
Berkah adalah buah kesabaran. Subhanallah. Satu kemuliaan yang luar biasa. Dan kisah yang lainnya ada lagi yang senada dengan itu. Namun yang menjadi concern kita di sini adalah bahwa Abu Hurairah menghadap Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang lain bekerja dengan kesibukan-kesibukannya, sementara dia tidak ada pekerjaan dan tinggal di masjid, maka minta izin untuk selalu menemani Nabi SAW. Maka diizinkan dan mencatat serta menghafal pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Maka diizinkan. Suatu hari ia mengadu, aku sering lupa dari apa yang pernah kau sampaikan, dari pernah apa yang tercatat. Maka Nabi SAW mendoakan agar Allah Ta'ala menguatkan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka katanya, semenjak hari itu aku tidak lagi lupa dari apa yang aku hafal dari pelajaran-pelajaran hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita dapati ya 4.000 lebih dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah kedudukan secara singkat ya, keutamaan dari sahabat jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Ia menceritakan bahwa ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu nomaden, orang kampung yang tinggal di gunung-gunung, mengembara, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikuti oase mata air yang ada di seluruh wilayah Jazirah Arab, yang sekitaran Madinah, sekitaran Makkah dan seterusnya. Nomaden yang hidupnya, yang tinggalnya sehari-hari selalu melihat batu, pasir, tanah, bergaulnya dengan onta, dengan kambing, dengan ternak-ternak, tenda-tenda dari kulit-kulit hewan dan seterusnya. Manusia-manusia atau orang-orang yang jauh dari tanda kutip peradaban orang kota, termasuk juga dalam pendidikannya. Orang kampung, orang biasa, rakyat jelata. Dan banyak kisah hadis-hadis Nabi SAW dan bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Satu contohnya saja nanti akan didapati tentang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Lihat tuh, saking baduinya, saking tidak tahu etikanya, kencing di pojok masjid. Ya, bersudut tempat kayak gitu udah kencing di situ. Ya, nggak peduli dilihat orang apa segala macamnya, karena biasa itu dilakukan di padang pasir gitu kan. Ada pojokan batu, tinggal kencing saja di situ. Ya, air kencingnya sudah meresap kemakan pasir, ya, hilang bersama dengan panasnya terik matahari. Itu orang Badui. Ya. Tapi ada pelajaran yang luar biasa di situ juga. Orang Badui juga yang menarik sorban Nabi SAW dari belakang hingga beliau hampir terjengkang dan meninggalkan bekas merah dalam lehernya. Orang Arab Badui juga itu kisahnya, dan kisah-kisah yang lain. Nah, ini salah satu kisah dari orang Arab Badui. Ya mungkin berbeda orang-orangnya, tapi karakter mereka hampir sama semuanya. Artinya orang awam lah, biasa. Di situ juga kita dapati
bagaimana Islam itu diperuntukkan bagi semua kalangan, semua umat manusia, semua strata sosial. Dari yang paling tinggi sahabat-sahabat besar Muhajirin dan Ansor, sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Sa'ad, Sa'id dan seterusnya, gitu kan? Sampai yang paling rendah strata sosialnya itu orang-orang Arab Badui. Dari mereka yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, ya, mampu membaca kitab Taurat, Injil, menulis dan bahasa-bahasa yang lain dengan yang tidak punya pengetahuan seperti itu. Untuk orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa, semua Islam berlaku untuk semua umat manusia. Tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan boleh jadi dalam beberapa keadaan mereka lebih baik dari kita. Mereka lebih baik dari kita dengan kesederhanaannya, dengan kepolosannya, ya, dengan keluguannya misalnya, dengan keawamannya dan segala macamnya lebih baik dari kita. Ya, dengan ketidaktahuan terhadap teknologinya misalnya, dengan pengetahuan filsafat yang lainnya, mungkin boleh jadi mereka lebih baik dari kita. Ya. Dalam masalah ketaatan di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya, yang diutus oleh Allah untuk semua umat manusia tadi, ya, tidak sungkan dan tidak mengenyampingkan, ya, dengan memandang sebelah mata, ya, baik pertanyaan, keinginan, permintaan, ya, bimbingan dan lain sebagainya. Meskipun itu datang dari, ya, Arab Badui seperti ini, menunjukkan tentang ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketiga, orang ini datang bertanya, bertanya. Nah, iman sekalian ini, ya, lihat, ya. Metode pengajaran dengan tanya jawab adalah salah satu metode pengajaran terpenting dan utama. Baik dia menanya terlebih dahulu atau dia ditanya tentang sesuatu. Itu metode tanya jawab. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Sehingga satu hadis Nabi mengatakan syifa'ul ayyi as-su'al. Obat ketidaktahuan adalah bertanya. Maka jangan sungkan untuk bertanya. Karena bertanya itu banyak faedah dan manfaatnya. Meskipun kita sudah tahu jawabannya akan diberikan, paling tidak menguatkan pengetahuan informasi yang sudah ada pada diri kita, atau bahkan sebagai tambahan informasi bagaimana tidak mengetahui, ya, mengajarkan juga kepada orang lain dengan jawaban-jawaban yang akan disampaikan. Sebagaimana halnya pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, ihsan, kan gitu. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Kan Jibril tahu semua itu jawaban itu, tapi masih bertanya untuk apa? Untuk mengajarkan, ya, sahabat-sahabat lain atau orang lain yang belum mengetahui semuanya itu. Gitu. Nah, ini metode apa? Tanya jawab dalam pembelajaran. Ya, sehingga jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, meskipun, ya, dan tidak boleh juga meremehkan pertanyaan itu, meskipun mungkin dianggap hal yang sepele atau juga pertanyaan yang tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya, ini metode tanya jawab. Poin berikutnya adalah antum lihat konteks pertanyaannya. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu jannah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan masuk surga. Jadi apa itu konteks pertanyaannya itu? Orientasinya apa?
surga. Orientasinya akhirat, bukan orientasi dunia. Padahal dia Arab Badui itu, yang kehidupannya tadi disinggung di awal, tidak dipandang itu kehidupannya. Tidak perlu dia melihat kehidupan sahabat-sahabat, masya Allah di Madinah yang luar biasa mungkin sebagian orang, ya kan? Ya. Seperti misalnya ada siapa saudagar kaya, orang-orang kaya di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah, dia nggak kasih itu, dia nggak lihat itu. Ya. Kenapa? Dia yakin tentang pembagian rezeki yang sudah Allah tentukan kepada hamba-hambanya semua, pada manusia semuanya. Dia nggak pedulikan itu. Dia nggak pedulikan urusan dunia. Dia nggak pedulikan urusan pekerjaan. Dia nggak pedulikan urusan penghasilan. Dia nggak pedulikan urusan remeh-temeh dunia lainnya. Dia nggak pedulikan itu. Yang dia pedulikan apa? Akhirat. Dakhaltul jannah. Aku masuk surga. Itu yang apa namanya? Yang hilang dari kita saat ini. Orientasi kehidupan kita di dunia. Sementara sahabat-sahabat Nabi, meskipun dia orang yang paling rendah dalam status sosialnya, seorang Arab Badui, tapi orientasi hidupnya apa? Akhirat. Subhanallah. Gitu. Menunjukkan apa itu? Ya. Keterikatan mereka itu dengan akhirat, dengan surganya Allah Taala. Ya. Meskipun dikatakan dia sahabat yang paling rendah dalam status sosialnya. Itu dia tuh. Ya, ini jadi catatan penting nih bagi kita. Mempertanyakan sesuatu, bertanya tentang sesuatu yang sangat penting, memberikan arti dalam hakikat kehidupannya. Untuk apa tadi? Jembatan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu begitu. Ya, mempertanyakan, evaluasi, mengoreksi, gitu kan. Semua aktivitas-aktivitasnya itu untuk apa tadi? Untuk kebaikan negeri akhiratnya, bukan untuk urusan dunia. Ya. Baik. Jadi itu konteks pertanyaannya. Apa yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, tauhid. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhid. Ya. Makna tauhid itu mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun juga. Kenapa Nabi SAW menjelaskan itu yang pertama kali? Ya. Karena memang asas, dasar, landasan, fondasi dari semua amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Disebutkan dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan apapun juga. Gitu. Yang pertama ini apa? Tauhid. Tauhid, akidah, kebersihan akidah, kelurusan, kemurnian akidah dan tauhidnya itu penting sekali lagi. Selalu ya, kita semua mengingatkan tentang urgensinya tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat. Mendirikan sholat maktubah yang sudah ditetapkan, yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang yang beriman, di mana waktu-waktunya sudah ditentukan. Ya. Dirikan salat 5 waktu yang wajib yang sudah ditetapkan. Salat perintah kedua sesudah tauhid. Dan ibadah badaniyah yang utama seorang hamba kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akan pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutnya yang ketiga, wa tu'addi zakatal mafruḍah, dan kamu menunaikan zakat yang diwajibkan. Ya. Baik itu mencakup zakat fitrah, zakat mal, ya, emas, perak, hewan ternak, kemudian pertanian, perniagaan, ya, barang tambang, semua zakat-zakat yang telah ditentukan. Karena memang istilah zakat itu adalah untuk sesuatu yang sudah ditentukan hartanya, ditentukan kadarnya, ditentukan juga mustahiknya, begitu. Ya. Semua sudah ditentukan dalam syarat zakat tadi. Dan kamu menunaikan zakat yang wajib. Yang terakhir yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Ya. Sampai di sini redaksi hadis ini. Dalam sebagian redaksi yang lain, ya, wa tahujjal bait idza stata'ta ilaihi sabila. Kamu menunaikan haji ke Baitullah jika kamu sanggup dalam perjalanan ke sana. Di sebagian riwayat. Riwayat ini sampai di sini. Ya. Ya, karena sekali lagi haji itu kan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Ya, untuk mereka yang memiliki qudrah, istita'ah, kesanggupan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, baik bekalnya, ya, atau juga keamanan di perjalanannya. Ya, sementara ini semua, ya, adalah bisa dilakukan oleh setiap orang. Wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Apa jawaban orang tadi? Ya. Secara sederhana dia mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah. Jemaah sekalian, ini sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, ini sumpah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, sumpah. Ikrar, janji setia. Ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa? La azidu ala hadza syai'an wa la anqusu minhu. Aku tidak akan tambah dan tidak akan dikurangi dari itu semua. Jadi dia hanya mengerjakan apa tadi? 4 itu saja, yang wajib itu saja. Tauhidnya kepada Allah Taala dan tidak menyekutukan Allah dengan saudara pun juga, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan. Aku tidak akan tambah lagi. Apa maksudnya tidak akan ditambah itu dan tidak dikurangi? Ya, dia tunaikan yang wajib 4 itu dengan sebaik-baiknya, ya, rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, lalu adab-adabnya, gitu kan? Penyempurnanya, semua dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya. Dan itu tidak dikurangi dan tidak akan ditambah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah. Ya. Dia tidak menjanjikan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dia tidak menjanjikan untuk mengerjakan qiyamul lail atau salat duha misalnya, atau juga infak-infak tatawwu misalnya. Yang atau juga puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dia hanya mengerjakan yang wajib itu saja, 4 itu saja. Ya, ini lihat kesederhanaan dari orang Arab Badui yang dia hanya tahu itu. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nabi SAW tidak mengingkarinya. Kenapa? Itu menunjukkan apa? Fikih, pemahaman yang mendalam dari Nabi SAW terhadap mad'unya, terhadap objek dakwahnya. Nabi tidak memaksa kepada Arab Badui, enggak, kamu juga harus mengerjakan ini, enggak. Ya. Kenapa? Karena mereka itu sifatnya, karakternya, kalau merasa berat, gitu kan, dari kewajiban-kewajiban itu, tugas-tugas tadi, ya kan ditinggalkan semuanya. Jadi indikasinya begitu. Cuma kalau Nabi mengatakan, oh enggak boleh, kamu juga harus misalnya sholat tahajud, kamu juga harus sholat duha, kamu juga sholat rawatib misalnya, atau puasa kamu juga tambah dengan puasa-puasa sunnah, atau infak juga kamu harus infak kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya misalnya. Puasa juga tambah puasa. Ini banyak amal. Dalam benaknya menjadi berat. Akhirnya apa? Kalau gitu nanti bisa ditinggalkan semuanya. Karena apa tuh? Karakternya begitu. Maka sudah Nabi membiarkan saja. Itu yang dipahaminya sudah selesai. Fadhal silakan. Itu yang dipahami oleh orang tadi. Dan Nabi tidak mengingkari itu, benar. Begitu. Nah, berarti kan di sini ada apa nih?
ada kearifan, ada kebijakan dalam berinteraksi ya dengan berbagai manusia dengan karakter yang berbeda, dengan tingkat pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga tidak memaksa Nabi SAW untuk dia menambah dengan hal yang lain, gitu. Beda dengan sahabat-sahabat besar Muhajirin dan Ansar, ya, yang banyak itu setumpuk sederet amalan-amalan itu yang luar biasa. Ya, dikejar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Gitu. Poin yang lain, sebagian ulama menyebut ini pengajaran ini tahap awal. Bagi orang ini tahap awal. Dan tidak cukup di situ nanti. Dalam rentang waktu tertentu, di mana dia sudah matang dengan itu, maka akan ada tambahan yang lain. Dalam dakwah disebut dengan tadarruj, tahapan. Memberikan pelajaran, ilmu, gitu kan. Dakwah itu bertahap. Yang pokok dulu, yang sederhana dulu, yang meringankan dulu, tidak memberatkan. Ya. Nah, baru kemudian nanti setelah itu semua kuat, begitu kan. Mengakar, baru ditambah dengan yang lain secara bertahap, gitu. Ini tahapan dalam pengajaran. Itu penting juga, Pak. Dalam setiap amalan kita lakukan dengan bertahap, ya. sedikit secara kontinu, kemudian untuk menyempurnakan amal-amal kita yang lainnya. Nabi SAW mengatakan setelah itu orang itu berpaling. Setelah ngomong kayak gitu sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pergi gitu saja. Apa kata Nabi SAW? Man sarlahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hada. Siapa yang senang, yang menyukai, berbahagia melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, lihatlah orang ini. Apa di situ artinya? Yang pertama, Nabi SAW dengan izin Allah, dengan ilmu yang Allah berikan pada beliau, tahu bahwasanya orang ini salah satu dari penduduk surga. Jadi itu pun sekaligus sebagai jaminan dari Nabi SAW. Poin berikutnya bahwa melaksanakan kewajiban utama tadi sebagai kunci fundamental yang sangat prinsipil agar seorang hamba masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat Allah, mengerjakan yang wajib-wajib, ya, tidak boleh ditinggal. Adapun yang sunnah-sunnah itu untuk melengkapi yang wajib-wajib tadi. Tapi ketika kewajiban-kewajiban itu ditunaikan, maka sebagai jaminan baginya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan maknanya juga adalah ketika orang ini mengatakan tidak aku tambah, tidak aku kurangi, artinya apa? Dia meninggalkan yang haram-haram, larangan-larangan Allah lainnya, karena itu akan mengurangi dari 4 ini, akan mengurangi amalan ini. Sehingga orang ini pun dia sudah siap untuk menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah yang lain yang diharamkan. Gitu. Ya. Pada saat yang bersama dia mengerjakan yang wajib, maka di situ juga dia akan meninggalkan yang haram. Begitu. Nah, maka dengan sebab itulah Nabi SAW ya sampai mengeluarkan rekomendasinya, tazkiyahnya untuk orang ini. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan qad aflaha in shadaqa. Sungguh orang itu beruntung jika dia jujur, benar dalam ikrarnya itu, dalam pengamalannya itu. Gitu. Ini memerlukan apa? Memerlukan kejujuran, keteguhan, istiqomah dan konsekuensi dari apa yang disampaikannya. Hadza wallahu a'lamu bi as-shawab. Qad waradat ahadits katsirah fi hadzal asl kabir alladhi dalla 'alaihi al-hadits wa madluha kulluha muttafaq aw mutaqarib ala anna man adda ma faradallahu 'alaihi bihasab al-furud al-mushtaraka wal furud al-mukhtassah bil asbab allati man wajabat fihi wajabat 'alaihi
Man adal faraid wastanabat al-muharramat istahaqqa dukhul al-jannah wa najat minan nar. Wa tasafa bi hadzal wasf faqad istahaqqa ismal islam wal iman wa sara minal muttaqin al-muflihin wa mimman salaka as-siratal mustaqim. Hadis-hadis yang seperti ini ya menunjukkan tentang prinsip-prinsip yang sangat besar, sangat utama seperti ini banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis lainnya. Ya. Kandungannya ya, semuanya adalah senada, ya. Kemudian semakna ya, bahwa apa yang Allah wajibkan atas seorang hamba lalu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, baik kewajiban-kewajiban yang pokok yang utama ya atau juga kewajiban-kewajiban lainnya, serta pada saat yang bersama dia meninggalkan yang haram-haramnya, maka dia berhak untuk masuk dalam surganya Allah dan selamat dari azab dari api neraka. Sehingga orang itu juga berhak menyandang Islam dan iman, serta termasuk dalam golongan orang yang bertakwa dan yang beruntung, termasuk orang yang berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hadza wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.